Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast SMP Muhammadiyah Singkil. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Wadah pegiat pecinta anak berprestasi, Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Ya pemirsa, penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, apa kabarnya? Sehat selalu, alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana lingkungan UKS bersih. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, mantan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, sekaligus pernah lama menjadi pegawai dalam perusahaan Batam yang mengajarkan yang begitu luar biasa terhadap yang namanya kebersihan, yang kita sinkronkan nanti tentang UKS begitu, alhamdulillah. Nah, siapakah dia? Ini dia adalah Abang Anda Sabran ST. Iya. Sabran ST sekaligus yang sangat luar biasa, masih muda. Selain daripada kita tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Ustaz. Alhamdulillah. Minum dulu Bang kopi dah, Bang. Oh iya. Saya minum santai-santai. Jadi namanya BBS hari ini, bincang-bincang santai Bang ya. Ini ada makanan, ada. Nanti kalau besok ada dari Kabupaten Aceh Singkil atau dari Bidang Humas mau ada bannernya, nanti kita buat ada bannernya di podcast kita. Berapa sudah subscriber kita, Ustaz? Kalau subscriber alhamdulillah sudah sampai 190. Tambah tadi Bang Heri ikut 195 namanya. Alhamdulillah, hari pertama kita buka sudah 190. Alhamdulillah. Nampaknya langsung bendahara nanti nampaknya langsung Siap. Wah, ini karena dampaknya efeknya luar biasa ya. Luar biasa dampak efeknya. Nah, langsung saja kita Bang kepada materi inti kita yang mau kita bahas ini, bagaimana pelajaran tips-tips yang selama ini Abang pernah berada di perusahaan Jepang, yang kita juga akui perusahaan Jepang itu saya pikir tidak ada yang meragukannya. Iya. Dari mulai perusahaan dan jebol-jebolannya, termasuk Honda yang selalu kita pakai, selalu punya bannernya itu selalu high gitu ya. Naik. Nah, yang pengalaman itulah dari yang mau kita kaitkan tadi asas launching tadi, kita launching UKS, unit kesehatan siswa. Unit kesehatan siswa. Nah, itu apa tips-tipsnya Bang untuk menjaga supaya lebih mantap ke depannya untuk UKS SMP Muhammadiyah sendiri? Baik, terima kasih Ustadz Fajarudin SPDI. Baik. Kawan-kawan subscriber dari YouTube Muhammadiyah. Baik. Selamat pagi untuk semua. Selamat mendengarkan podcast ini. Ini mungkin podcast perdana ya. Bisa jadi. Sekilas saja kita baik di Ustadz. Kan kita sudah pernah berbincang-bincang. Betul. Jadi alhamdulillah hari ini terwujud. Saya secara pribadi menyampaikan ucapan selamat atas launchingnya podcast kita ini, sekaligus dengan ada unit kesehatan siswa. Wah, alhamdulillah, nampaknya kami terima kasih. Yang bagi yang penikmat itu SMP Muhammadiyah luar biasa apresiasi. Kita doakan luar biasa sama yang kita. Baik Ustaz. Jadi kalau kita berbicara, saya konteksnya hanya berbicara masalah unit kesehatan. Baik. Jadi Ustaz sudah menyinggung juga bagaimana korelasinya antara hubungan kesehatan dengan kalau kita mengambil pengalaman ketika kita bekerja di perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi ini pengalaman pribadi saya, Ustaz. Baik. Dulu waktu saya pernah bekerja di Batam, itu di perusahaan Semen Teknologi Batam. Semen Teknologi Batam itu di kota atau di mana nih? Di kawasan Muka Kuning. Tempatnya mungkin di kota, bagi kawan-kawan yang mungkin yang sudah pernah ke Batam, itu berada di pusat kota Batam, kawasan industri Muka Kuning. Nah, itu saya bekerja dulu di sana, di perusahaan itu namanya Semen Teknologi Batam. Dia manufaktur untuk peralatan mobil Eropa. Jadi ada satu pengalaman Ustaz. Ini ada kaitannya. Ini jadi kaitan untuk menjaga memelihara Bang ya.
kaitannya dengan UKS nanti. Baik. Bagaimana UKS itu bermula dari bagaimana kita menjaga kebersihan Baik. dari lingkungan sekolah kita. Baik. Kebetulan UKS ini ada di sekolah. Jadi kalau kebersihan itu Bang bisa membuat orang tertarik itu Bang ya? Iya. Baik. Jadi juga dari kebersihan ini akan meningkatkan kesehatan. Baik. Karena kita langkah pertama itu kan pencegahan, itu yang lebih baik kan. Sebelum kita mengalami sakit atau apa, kita kan lebih baik dulu mencegah sebelum kita menderita atau mengalami Dan dalam agama pun juga ada diajarkan Bang ya bahwa bagaimana kebersihan itu tetap dijaga. Iya. Tapi yang kadang-kadang yang mengamalkan itu bisa jadi itu Bang ya. Iya. Itu pengalaman itu tips itu bagaimana itu Bang? Jadi Ustaz, sebagai informasi aja, kita pahami sendiri bahwa perusahaan-perusahaan luar negeri itu kan tanda kutip kan bukan orang-orang Muslim yang Betul. Ini yang menjadi pelajaran kita. Betul. Bagaimana mereka walaupun bukan seorang Muslim, mereka konsen terhadap kebersihan yang harusnya orang Muslim sendiri juga harus lebih fokus dan konsen terhadap kebersihan. Betul. Jadi pengalamannya begini, Ustaz, ini sangat menarik, Ustaz. Betul. Sangat menarik saya pikir. Ini menarik nih Bang ini. Iya, jadi waktu itu kita kan biasa setiap tahun tuh ada audit dari pemesan nih. Setiap tahun? Iya, setiap tahun ada audit dari pemesan produk kita waktu itu. Jadi mereka datang untuk audit ke perusahaan-perusahaan kita. Jadi kita kan mereka pesan alat ini misalnya dengan nilai sampai triliunan Ustaz, bahkan untuk produk-produk itu, komponen. Jadi ketika mereka memesan itu, tentu mereka harus melihat dulu keadaan perusahaan, bisa nggak perusahaan itu untuk menyediakan komponen-komponen yang mereka pesan itulah namanya audit. Jadi satu ketika waktu itu mereka datang ke perusahaan kita. Baik. Jadi Simen Teknologi Batam ini sekarang sudah berubah namanya menjadi Infineon Teknologi Batam. Infineon Teknologi Batam. Waktu saya masuk di situ sudah berubah menjadi Infineon Teknologi Batam. Jadi ketika itu datanglah customer kita ini dari Singapura, datang ke perusahaan. Kita sudah siap-siap semua nih mau diaudit. Mesin sudah kita siapkan, kemudian aula-aula sudah kita siapkan. Jadi ketika mereka masuk melalui koridor sebelum ke dalam tempat-tempat mesin ini, tiba-tiba Ustaz, rombongan ini pulang. Balik arah sempat pulang ya? Belum kita tahu. Belum tahu apa sebabnya. Jadi mereka balik arah. Kita yang di dalam menunggu bingung. Nggak sampai-sampai mereka betul. ruangan mesin ini kan. Kok mereka tiba-tiba balik? Baik. Udah oke lah balik. Akhirnya dapat pemberitahuan bahwasanya audit ini di-cancel dulu, dibatalkan. Pada saat itu tidak ada yang tahu? Belum tahu kita apa sebab tiba-tiba Betul. yang sudah direncanakan demikian matang ini tiba-tiba harus dibatalkan pada hari itu. Jadi masih bertanya-tanya semua ya, masih bertanya semua. Kita juga saling bertanya mau kenapa ya? Gimana salahnya? Setelah itu 2 hari setelah itu barulah kita briefing, meeting. Baik. Semua bagian-bagian dikumpulkan. Tapi tunggu Bang, itu klimaksnya nih. Klimaksnya. Ini kan gue tertarik pemirsa ini apa sebab itu? Iya. Baik. Kita sudah mau ngirim. Tapi kopi dulu Bang, supaya dulu. Iya. Saya nunggu. Kita kopi dulu. Jadi kita kunci tadi, bagaimana tadi itu bisa terjadi rapat begitu. Nanti lipat dulu supaya nanti pemirsa bisa like dan share. Jadi sekilas saja inilah enaknya podcast di SMP Muhammadiyah ini. Dikir, ada kopi. Nanti kalau dilihat Bang Heri ini selera gitu. Ada juga goreng-gorengan. Ada jauh. Jauh. Saya nyampe saja. Tapi langsung Bang, ini udah pelajaran nampaknya ini. Jadi 2 hari setelah itu Ustaz, kita dikumpulkan, kita briefing, meeting, disampaikanlah kepada kita semua bahwasanya customer kita yang dari Jerman ini saat ini belum bisa melakukan audit. Karena kenapa? Waktu mereka melewati koridor itu, kan itu melewati tong-tong sampah. Tong sampahnya sebenarnya bersih. Padahal sudah disetting semua. Sudah semua disetting. Tapi ada nampak
terbang 1 ekor lalat. Subhanallah, 1 ekor lalat. 1 ekor lalat, Ustaz. Ini jawabannya apa? 1 ekor lalat. Nah, terus Itu menurut betul. Apa dengan 1 ekor lalat itu? Nah, ini baik. inilah dia konteksnya. Jadi Baik. kan kita juga bertanya kenapa 1 ekor Betul, lalat itu betul. bisa membuyarkan semua rencana kita. Betul. Padahal sudah di-setting. Baik. Jadi konteksnya seperti ini, Ustaz. Mereka berpikir bagaimana bisa kita menghasilkan produk yang berkualitas, sedangkan untuk menjaga kebersihan saja kita tidak mampu. Jadi 1 ekor lalat itu lalat saja bang ya. Kadang-kadang kita di kamar mandi berlalat di sana bang. Itu dia, Ustaz. Ya Allah. Mereka yang notabene bukan orang Muslim, Nah, tapi mereka begitu konsen dengan namanya kebersihan. Subhanallah. Jadi lalat itu diidentikan dengan adanya kotoran, kurang bersihnya, adanya sumber penyakit. Itu bisa merusak pelayanan dan kenyamanan itu bang ya. Tingkat itu saja kita tidak mampu menjaganya, apalagi produk-produk. Subhanallah pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Gara-gara 1 lalat mereka pulang itu. Ini luar biasa. Ini ilmu yang sangat luar biasa kalau kita sinkronkan kan nanti di UKSA. Jadi apa tipsnya jadinya bang? Kalau kira-kira itu kita depan tadi baru launching UKS melihat dan tadi perjalanan sejarah abang yang itu luar biasa gara-gara lalat. Ini perlu ada tips bagi kami nih yang di sekolah. Jadi begini Ustaz. Baik. UKS ini memang perlu bagi kita. Baik. Tapi kita juga berharap jangan ada anak-anak yang masuk UKS. Oh gitu pula aja ya. Gara-gara tadi lalat tadi kita jaga bang ya. Jadi UKS ini memang bagus. Baik. Tapi kita jangan berharap ada anak-anak kita yang setiap hari masuk UKS. Artinya apa? Artinya kan kita tidak bisa menjaga kesehatan anak-anak. Betul. Artinya kalau kita dari cerita bang tadi, beribu lalat akhirnya yang kita munculkan. Seperti itu. Jadi kita harap kepada dewan-dewan guru, baik. anak-anak kita, utamakan kebersihan. Baik. Karena kebersihan itu adalah pangkal daripada kesehatan. Anda coba terlihat di mana bang? Ya, kebersihan itu betul. Jadi itu yang harus kita pahami Ustaz. Baik. Kita beri pembelajaran kepada anak-anak kita, kepada juga dewan-dewan guru kita. Kita perlu UKS, tapi bukan berarti kita mengharapkan anak-anak kita masuk UKS. Betul. Biarkan saja UKS itu ada di situ. Betul. Tetapi bukan berarti kita mengharapkan anak-anak kita sakit. Baik. Jadi utamanya kita jaga kebersihan sekolah, lingkungan masjid dan lain sebagainya. Insya Allah kesehatan itu akan bisa kita jaga. Alhamdulillah. Tadi sesuai dengan tadi kata Bang Anda, kita luar biasa sudah dapat didapatkan intinya dari perjalanan sejarah yang begitu luar biasa dari ilmu yang dia dapatkan dari perusahaan Jepang dengan hanya 1 ekor lalat. Sahabat pemirsa YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, mereka berangkat pergi dengan penjelasan daripada abang Anda kita yang pernah bersama dengan perusahaan Jepang. Ini suatu pelajaran ilmu yang berharga Pak. Dan tentu kami sangat terima kasih. Nanti ini menjadi pelajaran yang disimpulkan tadi, menjadi pelajaran kepada kita bahwa bagaimana nanti kita menjadikan kebersihan lingkungan itu nomor 1 agar nanti harapannya tidak banyak masuk yang ke UKS. Iya, ini bang ya. Dan terakhir bang, statement closingnya bang untuk kami yang ada di sini dan pemirsa penikmat YouTube, pesan atau statement closingnya? Baik, rekan-rekan semua pendengar YouTube Muhammadiyah, mungkin sebagai spirit atau semangat kepada sekolah-sekolah yang lain, mungkin ini bisa menjadi contoh. SMP Muhammadiyah ini telah launching yang namanya podcast. Ini sangat perlu bagi saat ini, era modern ini. Era digital bang. Iya, era digital ini, podcast ini adalah salah satu cara kita untuk mempromosikan. Saat ini SMP Muhammadiyah sudah mempunyai image yang cukup baik. Dan ini harus kita promosikan supaya banyak lagi guru-guru kita atau banyak lagi orang-orang tua kita yang mempercayakan anak-anaknya menimba ilmu di SMP Muhammadiyah. Kita doakan semoga SMP Muhammadiyah ini terus eksis
terus berinovasi, terus berkreasi sehingga menghasilkan putra-putra Aceh Singkil yang insyaallah ke depan bisa memimpin daerah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pikir Terima kasih di wawancara kita yang begitu luar biasa. Yang kita tutup intinya, jagalah kebersihan. Satu lalat saja itu sangat berbahaya dalam perusahaan Jepang. Kita orang Islam, mari sama-sama kita jaga. An-nasubatul minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi